Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiati Nasari, NPM 2018 015 00129, ingin mempresentasikan tentang konseling populasi khusus mengenai fanatisme. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Fanatisme adalah paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Menurut Winston Churchill, seorang fanatisme tidak akan bisa mengubah pola pikir dan tidak akan mengubah haluannya. Artinya, seseorang yang fanatik memiliki standar yang ketat dalam pola pikirnya dan cenderung tidak mau mendengarkan opini maupun ide yang dianggapnya bertentangan. Saat seseorang sudah meyakini secara ekstrim suatu hal sebagai sesuatu yang benar, maka ia cenderung mengabaikan informasi yang kontradiktif dengan apa yang ia yakini, sehingga ia tidak mampu untuk melihat sudut pandang orang lain. Sikap fanatisme berlebihan bisa terjadi karena rasa memiliki yang terlampau besar, sehingga apabila sang idola tidak memberikan respon sesuai yang diharapkan, dapat menimbulkan rasa marah, cemburu, hingga dendam. Sikap fanatisme berlebihan seorang fans kepada idolanya dapat timbul dari hal-hal yang kecil hingga dapat menjadi hal yang besar. Parahnya, sikap fanatisme ini bisa sangat beracun dan merusak nilai-nilai kemanusiaan. Apabila sikap fanatik sudah memberikan dampak buruk bagi diri orang tersebut dan mengganggu orang-orang di sekitarnya, maka hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai gangguan psikologis. Menggemari sosok atau artis bukan tindakan yang salah, namun hal itu menjadi masalah jika sudah terlampau berlebihan dan tidak rasional dalam memperlakukan sang idola. Baik, selanjutnya ada deskripsi karakteristik klien. Klien bernama MF, seorang siswi SMA kelas 11 berusia 18 tahun. Klien berpostur tubuh berisi namun tidak terlalu gemuk dan tinggi badan sekitar 170 cm. Klien tinggal dengan orang tua dan 2 orang kakak. Klien memiliki hobi yaitu sering menonton anime, dorama yaitu drama-drama Jepang, dan membaca manga. Manga itu komik-komik dari Jepang. Nah, jika ada mata pelajaran bahasa Jepang, maka klien adalah orang yang paling antusias di kelas. Klien tidak menyukai kakak-kakaknya karena menganggap dirinya aneh. Klien selalu mencoba berpakaian selayaknya yang dikenakan oleh idolanya. Klien memiliki banyak sekali koleksi benda-benda terkait dengan idolanya. Tak jarang klien menggunakan sedikit kosakata bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Klien berharap bisa berkunjung ke negara Jepang dan bertemu dengan idolanya. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan yang sering muncul. Yang pertama ada krisis identitas, yang kedua terlalu terobsesi, yang ketiga tidak dapat berpikir secara logis, yang keempat tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, yang kelima menutup diri dari keluarga dan lingkungan sekitar atau antisosial, dan yang keenam keyakinan atau pendapat mereka selalu benar dan tidak pernah dapat dibuktikan salah, serta apapun yang mencoba memberikan pendapat lainnya akan disambut dengan amarah yang kuat. Baik, lalu ada analisis kebutuhan klien, yaitu yang pertama, klien harus mau mendengarkan pendapat orang lain terlebih dahulu. Lalu yang kedua, motivasi dari lingkungan keluarga merupakan hal yang penting. Yang ketiga, yaitu ruang lingkup pertemanan. Yang keempat, mampu mengontrol sosial media pribadi seperti menjaga ketikan agar tidak memberikan komentar-komentar buruk, tidak terpengaruh oleh orang-orang yang mencoba memprovokasi atau menghasut hal-hal yang buruk terkait idolanya. Lalu yang kelima, ada klien membutuhkan kegiatan lain seperti halnya sering berkumpul dan mengobrol dengan keluarga, bermain dengan teman sebaya, dan tidak terlalu terobsesi dengan dunianya sendiri. Selanjutnya ada kemampuan yang dapat dikembangkan. Karena klien adalah orang yang paling antusias ketika mata pelajaran bahasa Jepang, maka klien dapat mendalami pelajaran tersebut untuk masa depan nanti ketika misalnya klien mencoba melamar pekerjaan di perusahaan Jepang, atau karena obsesi klien tersebut yang ingin pergi ke Jepang, klien dapat belajar dengan giat agar setelah lulus nanti dapat kuliah di Jepang melalui jalur beasiswa.
Baik, yang terakhir ada layanan BK yang tepat. Yang pertama ada layanan informasi. Di sini konselor menjelaskan kepada klien bahwa perilaku berlebihan klien terhadap idolanya sudah termasuk ke dalam fanatisme dan dapat mengganggu kesehatan psikologis. Lalu yang kedua ada konseling individu. Konselor membantu klien dalam menangani perilaku fanatisme agar tidak semakin jauh melangkah. Dan yang ketiga ada layanan konsultasi. Di sini konselor membantu klien yang memungkinkan klien memperoleh pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani fanatisme tersebut. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.